luar biasa dong ya. Nah, harus tuh Kak. Yuk kita sapa adik-adik kita dengan jargon kita. Anak sekolah minggu, Semangat, sukacita, mengasihi. Wah, pada semangat kayaknya kakak dan abangnya. Iya. Kalau gitu kita mau mulai ibadah kita mau nyanyi 12 mulai Tuhan Yesus. Masih ingat kan? Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu pada kami semua dari hari Senin hingga kembali di hari Minggu ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesehatan yang masih Kau berikan pada kami hingga kami boleh melakukan ibadah online kembali. Terima kasih Bapak, Engkau membangunkan kami, adik-adik sekolah minggu, sehingga kami boleh bersama-sama memulai ibadah kami. Kami memohon padamu Bapak, Engkau yang memberkati acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah ibadah singkat kami menjadi sukacita bagi Engkau dan menjadi sukacita untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kakak-kakak dan abang, aku mau nanya nih untuk adik-adik yang ada di rumah. Nanya apa Kak? Tadi kan adik-adik pasti udah menyaksikan nih teman-teman kita udah pada nyanyi. Kira-kira adik-adik yang ada di rumah masih ingat nggak ya sama teman-teman yang nyanyi tadi? Kan udah lama tuh nggak ketemunya. Kira-kira masih ingat nggak ya? Ayo, masih ingat gak adik-adik kalian di rumah? Nah, untuk adik-adik yang masih ingat, nanti boleh langsung komen ya di kolom komentar siapa aja tuh dari teman-temannya yang nyanyi. Jangan lupa di komen ya adik-adik. Kalau gitu Kak dan Abang kita lanjut yuk. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi mengikuti Yesus keputusanku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kak Menti, kakak tadi nanya nih Kak tentang adik-adik mengenal tidak atau tidaknya mengenai persembahan pujian. Kenapa ya Kak? Oh, jadi Bang, hari ini tuh firman Tuhannya mengenai salah satu murid Tuhan Yesus yang pura-pura nggak kenal sama Tuhan Yesus. Jadi kita kepengen tahu adik-adik yang di rumah itu benar-benar kenal atau pura-pura tidak kenal dengan adik-adik yang tadi persembahan pujian itu.
Iya Kak, benar. Karena kalau kita kenal sama teman-teman kita, artinya kita dekat sama teman-teman kita. Oke lah kalau begitu kata Pensi. Waktunya kita mau hukum Taurat, kita mau angkat lagu kita, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hukum Taurat pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhan. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat ke-10, jangan engkau mendambahkan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambahkan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oh iya Kak, tadi kakak katakan firman Tuhan kita hari ini mengenal salah satu murid Tuhan Yesus yang pura-pura mengenal Tuhan Yesus ya Kak. Iya betul Bang, emang kenapa Bang? Berarti salah satu murid Tuhan Yesus itu tidak dekat sama Tuhan Yesus ya Kak. Makanya ia bisa pura-pura tidak mengenal Tuhan Yesus loh Kak. Iya, dan itu benar-benar membuat Tuhan Yesus sangat sedih. Nah makanya adik-adik mulai hari ini harus belajar setia sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus tidak sedih melihat kita. Nah, betul tuh Kak.
adik-adik, kita harus tetap setia ya sama Tuhan dan kita harus mengikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Nah, saat ini kita mau berdoa untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Saya mau ikut Yesus. Mari kita berdoa untuk mengaku dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel minggu ini yang diambil dari Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau memasuki pengakuan iman rasuli. Mari sikap doanya dengan benar dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi, setia-setialah. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Gimana ibadahnya hari ini? Menyenangkan kan? Nah, kakak punya pengumuman nih untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Pengumuman yang pertama, dengar ya adik-adik ya. Pengumuman yang pertama itu, ibadah online sekolah minggu KBPK dan Perwira akan tetap dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2021 di channel YouTube KBP Karya Perwira jam 7 pagi. Jangan lupa ya adik-adik, sebelum ibadah harus siap-siap dulu, siapin Alkitab dan perlengkapan lainnya. Nah, pengumuman yang kedua itu adalah tentang tugas kita. Tugas kita hari ini tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, karena hari ini tentang mengenal, jadi tugasnya adik-adik, tugasnya itu membuat video tentang menyebutkan minimal 5 nama teman sekolah minggu yang adik-adik kenal. Jadi siapa aja yang adik-adik kenal contohnya. Nah, sebutkan minimal 5 nama. Nanti videonya dikirim di grup WhatsApp sekolah minggu. Nah, sekian adik-adik pengumuman dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Baik adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita serta Alkitab kita. Kita angkat satu pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Kami merasakan sampai saat ini kami dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, anak-anak kami yang mau mendengarkan firman-Mu, bukalah hati mereka supaya mereka mengerti dan semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Renungan hari ini yang diambil dari Lukas 22 yang dimulai dari ayat 56 sampai ayat 62. Kita dengarkan sama-sama. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api,
Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kita dengarkan tayangan ini. Pada malam hari, Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali sebelum pagi hari. Kemudian Petrus berkata bahwa dia berjanji akan selalu bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh Petrus berdoa, tetapi Petrus lebih memilih tidur. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, maka Petrus diam-diam mengikutinya dari jauh. Datanglah hamba perempuan berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Karena takut, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus lalu pergi. Kemudian ada hamba lain yang berkata bahwa Petrus juga selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Untuk ketiga kalinya, Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada seekor ayam yang berkokok, lalu Petrus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih karena tidak mengakui Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalib dan bangkit, Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa Petrus. Jadi adik-adik, kita harus saling mengenal sesama manusia, terutama mengenal Tuhan Yesus, dan kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu, karena kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa yang kami perbuat. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, siapkan persembahan yang terbaik. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 376 ayat 1, ikut dikau saja Tuhan. Bersama
kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Yuk kita ucapkan selamat hari Minggu ya ke inang sintua kita. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu Inang Sintua Boru Toro. Selamat hari Minggu juga